Tiba-tiba dia ngelihat di seberang jembatan ya, di jembatan di sebelah sana itu dia ngelihat saya jatuh dari motor. Udah terlambat, udah saya begitu ngelihat saya jatuh dari motor, mau ngapain juga udah nggak bisa kan, mau ngejagain apa, orang udah jatuh tuh. Nah, dari situ saya baru tahu bahwa setiap orang itu, setiap manusia Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, kali ini cerita masih ada kaitannya dengan cerita yang kemarin, yang mengenai beli baju untuk makhluk halus, yang ternyata baju itu untuk bude saya. Nah, ini sih juga pengalaman dibilang mistis ya mistis, dibilang lucu ya lucu sebenarnya. Jadi gini, bude saya itu sama ya ada garis ya, sama mbah saya udah meninggal juga. Itu kan ditugaskan untuk menjaga saya waktu itu. Waktu itu saya masih ya mungkin SMA lah. Jadi dari interaksi dari SMP ke SMA. Nah itu kan dari SMP itu ternyata saya baru tahu kalau saya berangkat sekolah itu pasti didampingi, ya dijagain sampai sekolah. Setelah sekolah bude saya nggak tahu kemana, pas jam pulang bude saya juga nemenin lagi. Nah ini kejadian semi mistis, semi lucu, dan semi menyakitkan sebenarnya. Jadi waktu itu saya baru di kelas 1 SMA, baru dibelikan motor baru. Zaman segitu ya, mungkin yang seumuran tahu ya, ada motor Suzuki Crystal waktu itu. Nah, baru beli itu, terus nunggu semua surat-suratnya selesai, nomor lah, STNK segala macam, tapi SIM belum punya waktu itu. Akhirnya berangkatlah, kan kalau dulu masuk SMA jam 7 ya, berangkatlah dari rumah itu sekitar jam setengah 7 kalau nggak salah, atau kurang, lupa lah pokoknya. Nah saya nggak tahu, saya waktu itu nggak tahu kalau saya itu ditemenin lah. Nah pas saya masih ingat tuh, ada di saya ngelewatin suatu jembatan, nikung ke kiri, tiba-tiba itu ada mobil ya, taksi kalau nggak salah, rempet, jatuh. Motor baru dipakai hari itu juga, baru dipakai sekali itu, langsung diantem taksi, jatuh. Saya babak belur juga, di sini saya lecet, terus pergelangan tangan sini meleset ya, bukan patah tapi meleset. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit waktu itu. Rumah sakit, diobatin, dan siangnya juga harus balik lagi ke sana. Nah yang unik itu malamnya, kan seperti di cerita yang sebelumnya ya, bude saya itu kan kadang kalau masuk ke tubuhnya ibu saya itu sangat cepat, dan ya nggak ada proses begitu masuk itu nggak ada proses
mata melotot lah, teriak-teriak itu nggak ada. Prosesnya sangat sangat menurut saya sangat, sangat smooth ya. Masuk, begitu masuk langsung ngobrol, dan saya sama bapak juga nggak tahu begitu cara ngobrolnya udah beda. Nah ini pasti bude saya yang masuk. Dan benar, pas masuk itu tiba-tiba itu bude saya minta maaf ke bapak dalam bahasa Jawa waktu itu, cuman saya terjemahkan aja lah. Intinya adalah, Mas, saya minta maaf, tadi itu saya meleng pas menjaga. Nah, saya sama bapak kan jadi bingung, kok maksudnya meleng apa, menjaga apa, segala macam. Akhirnya baru terbongkar bahwa bude saya itu selama ini kalau saya berangkat sekolah, pulang sekolah, itu selalu menjaga saya, menjaga agar apa, perjalanan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah itu baik-baik aja, aman lah rasanya. Nah waktu itu bude saya cerita, pada saat lewat jembatan, bude saya itu ketemu sama temennya. Ya ini ketemu sama temennya ya, sama-sama makhluk ya, makhluk astral lah, sebut makhluk astral, sama-sama makhluk astral lah. Kan kalau orang ada apa ini, kan mitos ya, cuma ada kepercayaan kalau di jembatan itu kan pasti banyak yang nunggu lah di jembatan, apalagi sungai di bawah itu sungai aktif. Kalau di Jogja itu sungai di bawahnya itu sungai Kalijode lah. Kalijode itu sangat sungai aktif, dan konon sungai itu adalah jalur dari Merapi menuju pantai selatan. Nah bude saya cerita, pas di jembatan itu dia ketemu temennya, ya nggak tahu lah, mungkin sama kayak manusia ya, ketemu teman lama yang nggak pernah ketemu, sehelo cipika-cipiki segala macam, kita juga nggak ngerti. Ngobrol lah bude saya di situ. Pada saat ngobrol, tiba-tiba dia ngelihat di seberang jembatannya, di jembatan di sebelah sana itu, dia ngelihat saya jatuh dari motor. Udah terlambat, bude saya begitu ngelihat saya jatuh dari motor, mau ngapain juga udah nggak bisa kan, mau ngejagain apa, orang udah jatuh tuh. Nah dari situ saya baru tahu bahwa ya ini semua orang pemahaman beda-beda ya, saya nggak bisa memaksakan bahwa setiap orang itu, setiap manusia itu sangat disayang oleh para leluhurnya yang sudah meninggal. Bahkan leluhur itu juga menjaga kita juga sebenarnya. Jadi kalau mungkin ada orang-orang bertanya ke saya juga, apakah ada leluhur yang mendampingi? Ya entah leluhur dari tingkatan yang mana, saya juga nggak ngerti ya. Cuman saya selalu bilang, leluhur itu akan selalu mendampingi keturunannya, dan itu akan selalu menyesuaikan dengan kemampuan berpikir manusia itu. Pada satu titik tertentu, leluhur itu nanti yang mendampingi akan berganti dengan peningkatan level diri kita. Leluhur yang akan digantikan leluhur lagi yang lain untuk mendampingi kita. Dan ini tidak terbatas orang-orang yang memiliki kemampuan dalam tanda kutip. Bahkan orang yang tidak memiliki kemampuan pun juga bisa sebenarnya. Oke teman-teman, ini cerita yang lucu, mistis, tapi nggak mengerikan,
yang benar-benar saya alami, bahwa dan ini membuktikan bahwa saya pribadi ya, dijaga oleh leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Sekali lagi, ini jangan berpikir dengan agama, saya menyampaikan ini dari budaya, dari sisi budaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Jiwa Tua 2. Salam.